Anda kembali bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, Puskas Arena Budapest Hongaria sukses menggelar laga Piala Eropa antara tuan rumah Hongaria dan Portugal dengan kapasitas penonton penuh. Itu adalah informasi kami terkait dengan Piala Eropa 2020. Tapi sebelumnya kita akan ke sorotan berikutnya yang menjadi sorotan Kompas Petang adalah korban investasi bodong 212 Maret berkedok koperasi syariah di Samarinda, Kalimantan Timur yang terus bertambah. Saat ini 15 korban telah melaporkan secara resmi penipuan yang mereka alami. Polresta Samarinda masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti terkait penipuan berkedok investasi 212 Maret. Penipuan ini diduga menggelapkan dana investasi nasabah senilai 2 miliar rupiah. Sementara jumlah korban diperkirakan mencapai 400 orang. Saat ini polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sekarang sudah kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 15 orang ya, 15 orang. Kemudian kemarin sudah kita lakukan gelar perkara terkait dengan perkara ini dan hasilnya kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Sampai saat ini pemeriksaan ya pada dasarnya kita terkait investasi ini dan sekarang dari pihak terlapor juga sudah kita lakukan pemeriksaan juga. Dan saudara, saat ini kita akan berbincang dengan pengacara dari korban investasi bodong 212 Maret di Samarinda, Kalimantan Timur. Ada Ikadek Indra Kusumawardana. Selamat sore Mas Kadek. Selamat sore Mbak. Baik Mas Kadek, hari ini bertambah lagi korban yang melapor terkait dengan investasi bodong 212 Maret. Jadi saat ini total sudah ada berapa korban yang melapor terkait hal ini? Untuk resminya pemberi kuasa ke kami itu ada 29 orang. Oke, 29 orang yang melapor. Tapi apakah jumlahnya bisa lebih baik dari itu? Mereka yang menjadi korban investasi ini? Kemungkinan iya, karena memang sejauh ini kalau kita lihat dari data yang ada, data investor dan data pemberi kuasa itu memang sangat jauh ya. Karena data para investor yang kami miliki itu sekitar 600 orang. 600 tapi baru 29 yang melapor secara resmi. Betul. Sisanya? Ya, saat ini belum ada komunikasi dengan kami. Apakah posisinya menunggu atau seperti apa, kami belum tahu. Oke, dari 29 korban yang melakukan pelaporan terkait dengan investasi bodong 212 Maret, apa saja bukti-bukti yang dikumpulkan kemudian akan diserahkan untuk proses lebih lanjutnya? Hari ini sesuai dengan koordinasi kepada pihak penyidik, kami telah menyerahkan beberapa bukti, diantaranya bukti transfer, bukti kwitansi serah terima uang, kemudian ada perjanjian, kemudian ada kartu anggota Koperasi Syariah 212, serta ada rekening koran. Rekening koran. Kebanyakan mereka yang menjadi korban ini menginvestasikan uangnya ke 212 Maret sejumlah berapa, Mas Kadek? Bervariasi ya Mbak. Oke. Mulai dari 500.000 per orang, 20 juta, ada yang 240 juta per orang, ada yang 15 juta, dan saya dengar yang belum bergabung dengan kami, korban yang lain itu ada yang sekitar 100 dan 200 juta. Ada yang di atas ratusan juta juga banyak ya. Alasannya Betul. kenapa mereka belum bergabung, kenapa mereka belum ikut dalam pelaporan terkait dengan investasi bodong ini, Mas? Sudah ada komunikasi nggak soal itu? Kalau untuk komunikasi secara langsung, saya belum ada ya dari pihak kami selaku pendamping. Tetapi dari informasi yang saya dapat, mungkin ada beberapa alasan, diantaranya mungkin ada yang malu begitu ya. Oke. Jadi mereka memilih untuk tidak ikut melaporkan. Oke, karena tadi ada surat kontrak yang juga dilampirkan sebagai bukti dalam kasus investasi bodong 212 Maret ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa sebenarnya yang dilanggar, apa yang terjadi wan prestasi dari kontrak kerja dengan atau kontrak investasi bersama dengan 212 Maret ini? Saya ambil contoh, ada satu perjanjian di mana di situ ada laporan keuangan berkala setiap 6 bulan. Tetapi belum sampai ke tahap 6 bulan tersebut, ternyata 212 Maret di salah satu lokasi itu sudah tutup. Oke. Dan ada beberapa laporan keuangan yang dibuat oleh para terlapor ini terkesan mengada-ngada. Sehingga Maksudnya?
Jadi saya ambil contoh di salah satu gerai tersebut di lokasi 212 Martnya itu tidak ada barang atau barangnya sedikit, tetapi kas di dalam kas 212 Mart tersebut itu ada sampai 600 juta. Sehingga korban ini merasa ada yang janggal gitu. Karena kalau secara umum ketika kita berbisnis atau berusaha di bidang retail tentu harus menyediakan barang yang banyak ya. Tapi pada kenyataannya justru barang displaynya tidak ada atau sedikit gitu. Tetapi informasi di kas gerai 212 Martnya itu justru banyak gitu, 600 jutaan. Kecurigaannya apa tuh Mas? Ya artinya kalau minimarket tentu harus menampilkan jumlah barang yang banyak di toko tersebut kan seperti itu secara umum. Ya, kemudian ketika displaynya sedikit tapi ada uang kas yang banyak, kecurigaan dari para korban apa? Ya menanyakan kenapa justru tidak menyediakan barang gitu, tetapi justru dana yang ada disimpan di kas. Oke, sudah pernah dikomunikasikan dengan pihak 212 Martnya? Pada waktu itu sudah. Dari 3 terlapor ada 2 yang dikonfirmasi, tetapi alasannya bahwa terkait kas tersebut merupakan urusan dari salah satu terlapor yang tidak ada sampai hari ini di Samarinda. Yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Iya, betul. Oke, untuk imbal hasil dari investasi itu gimana Mas? Mohon maaf, bisa diulang? Imbal hasil yang dijanjikan dari 212 Mart kepada korban? Bervariasi ya, jadi ada yang sistem karena dia menggunakan nama koperasi, jadi ada yang menjanjikan sisa hasil usaha di akhir tahun. Ada juga yang menjanjikan 30% dari keuntungan. Jadi, tetapi satu pun tidak ada yang terrealisasi dari janji-janji tersebut. Sama sekali? Sama sekali. Sejak berinvestasi hingga saat ini orangnya belum diketahui keberadaannya, sama sekali belum ada imbal hasil yang dibayarkan? Iya. Oke, baik. Ini bukti-bukti sudah diserahkan kepada polisi. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian terkait laporan ini tadi, Mas Kadek? Ya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Kota Samarinda, Polresta Samarinda, karena sejauh ini sudah bekerja dengan maksimal ya. Terbukti hari ini kami sudah mendapat informasi bahwa proses ini naik ke tahap penyidikan seperti itu. Dan kami berharap ke depannya proses penyidikan ini bisa berjalan seobjektif mungkin. Sudah naik ke penyidikan. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh korban dari pengusutan kasus ini oleh polisi yang sudah masuk ke penyidikan saat ini? Iya, kalau dari korban pada umumnya, pada prinsipnya masih berharap ada proses penyelesaian terkait kerugian yang dialami. Tetapi sampai hari ini kami belum pernah berkomunikasi atau membangun komunikasi dengan pihak terlapor ya, sehingga saya dengan para pelapor kami dengan para pelapor tetap akan mengikuti proses hukum. Yang diharapkan kembali ya paling tidak. Tapi kalau Anda melihat apakah aset-aset kemudian yang dimiliki oleh 212 Mart ini bisa jadi jaminan untuk bisa mengembalikan uang korban yang sudah diinvestasikan menurut Anda? Kalau menurut saya secara pribadi itu tidak bisa Mbak ya, karena memang contoh dari aset toko atau ruko yang digunakan itu kebanyakan sewa. Dan ada beberapa diantaranya justru masih terbeban dengan biaya sewa yang belum dibayarkan. Oke, jadi paling tidak harapan paling realistis dari korban? Proses hukum tetap berjalan, bukan hanya untuk yang saat ini masih berada di Samarinda, tetapi untuk pihak-pihak yang saat ini juga berada di luar kota Samarinda. Baik, proses hukum berjalan, keadilan juga ditegakkan untuk para korban investasi bodong 212 Mart. Terima kasih Mas Kade Indra Kusumawardana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.